Terdengarlah suara irama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ini bagaimana suasananya. Iblis sudah tahu bagaimana nanti perjalanan penebusan, bagaimana juga nanti perjalanan kerohanian. Jadi maksudnya tadi kalau Raja Firaun supaya Musa ikut mati di dalamnya, ini supaya Yesus yang juru selamat itu ikut juga binasa. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, tidak ada siapapun yang boleh menggagalkan kehendak daripada Tuhan. Amin. Ini. Jadi kita harus teguh kuat di dalam Tuhan. Nah, nanti kalau sudah Yesus menjalani sengsaranya, untuk apa? Yang menerima dosa manusia. Waktu dia di kayu salib, semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Dan kalau itu sudah selesai, dia harus dikubur. Kenapa harus dikubur? Dia masih bekerja lagi di dalam maut itu, mengalahkan maut itu sendiri. Bagaimana cara dia mengalahkan itu? Dengan kebangkitannya. Makanya dia harus masuk di situ. Ya, jadi terjadilah keselamatan. Itulah pengakuan yang pertama. Sampai saat ini kita ada kesempatan untuk memuji Tuhan dan untuk kita lebih berpondasi dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan. Kita sudah mendengar dalam beberapa hari yang lalu, dan ini sangat penting bagi kehidupan kekristenan, yaitu dasar-dasar kerohanian yang diawali dengan iman kepada Yesus yang jadi manusia, firman yang jadi manusia, menjadi juru selamat. Kita sudah dengar itu dan kita sudah beberapa kali membaca dari kisah para rasul yang kedua, karena itu adalah permulaan. Ya, tidak ada yang lain. Itulah permulaan kekristenan. Jadi karena tidak ada yang lain, maka kita harus benar-benar memperhatikannya. Jadi kalau kita mengambil dari Kisah Rasul pasal 2 ini, mulai dari ayat yang ke-36 sampai 47, maka kita akan perhatikan itu. Yang pertama adalah hati yang terbuka mempercayai. Jadi waktu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, tetapi kamu apa pendapatmu? Jadi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah.
Mesias itu diurapi. Pengurapan ada untuk raja, nabi. Pengurapan juga ada untuk imam-imam, itu pengurapan. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini kita lihat susunan dari tingkat-tingkat rohani itu. Memang yang pertama adalah mempercayai Yesus Juru Selamat. Saya bacakan bagi kita mulai 36 Kisah Rasul 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Tuhan dan Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Jadi ketuhanannya itu ditinggalkan. Nah, jadi Tuhan kembali kepada posisinya sesudah mengadakan penyelamatan. Karena misi kemanusiaan Yesus adalah untuk mengadakan penyelamatan dunia. Jadi ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi ayat 36 itu adalah mempercayai, meyakini. Dan jawab Petrus kepada mereka, ini ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan ini adalah sebagai dasar yang kedua sesudah ataupun yang harus kita laksanakan sesudah mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus dibaptis. Artinya disatukan kepada Yesus, bahkan sampai di dalam penebusannya, itu kematian, dan dilanjutkan kepada kebangkitannya. Jadi bagi kita menjadi manusia yang baru. Nah, baru ayat 39 kita akan menerima janji pengurapan khusus bagi kita, yaitu kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kita lanjut lagi, sebagai keberadaan mereka dalam perjalanan rohani, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ini tidak lagi hanya pemberitaan tentang penebusan, penyelamatan, tapi pengajaran rasul-rasul itu sudah untuk peningkatan rohani, pendewasaan rohani. Itulah tingkat-tingkatannya. Baru kita dengar lagi ada perjamuan kudus dan juga doa penyembahan. Ini adalah sebagai susunan rohani gereja mula-mula.
Mengapa kita harus perhatikan ini? Karena di dalam perjalanan yang sebenarnya ada waktunya nanti sampai semua kerohanian itu sempat ya terhilang keseluruhannya. Ya, terhilang keseluruhannya. Itu adalah sebagai ya pekerjaan setan juga untuk meniadakan orang-orang yang diselamatkan dan supaya jangan terjadi hasil dari keselamatan itu. Seperti sekarang sering sekali ya di dalam kemajuan-kemajuan ya, contohnya di pemerintahan tidak mau lagi melanjutkan karena ya bisa juga tidak terima nanti nama orang lain lebih benar, lebih terkenal. Jadi dia mulai lagi dari awal, dari dasar, akhirnya terus hanya dasar, nggak pernah kemajuan yang lebih baik. Jadi iblis juga berusaha begitu, tapi untuk akhir zaman kita harus yakin bahwa terjadi kegerakan rohani dan anak-anak Tuhan pasti akan sesuai dengan firman. Gereja yang tidak bercacat celah, yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan kiranya kita semua ada dalam kelompok itu. Dan pelayanan orang-orang yang melayani harus bersasaran pelayanan ke situ. Nah, dan inilah yang kita akan lanjut lagi perjalanan gereja itu. Di dalam tahun yang ke-100, saya ambil yang lebih gampang ingatnya saja, ya karena ada yang bilang juga tahun 90, tapi saya paskan aja di sekitar 100, ya. Apa yang terjadi di situ adalah sudah tidak ada lagi rasul-rasul yang ditulis namanya di dalam Alkitab. Ya, sebab sejak apa penerimaan dari Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos dan surat yang disampaikan itu adalah kitab Wahyu. Ya, kalau tepatnya lebih banyak orang berkeyakinan sekitar tahun 90. Kenapa kita harus penting mengerti itu? Karena di situ sudah terjadi perkataan Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kesadaran Kristen sudah tidak ada lagi tambahan dari firman Tuhan. Tidak boleh juga dikurangi. Sehingga kalau itu sudah kita benar-benar terima, maka kita akan menerima
dua bagian perjanjian, satu perjanjian lama dengan buku yang ada di sana 39 kitab, dan dalam perjanjian baru 27 kitab, dan semua berjumlah berapa? 66. Tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh dikurang. Apapun kata orang lain, tapi dalam iman Kristen tidak ada lagi kitab yang dijadikan pondasi iman. Kalau dianggap hanya bacaan, cerita boleh, tapi kalau pondasi iman sudah ditutup. Itu sebabnya kalaupun nanti ada jabatan kerasulan, tidak ada lagi ditulis namanya. Contohnya Rasul Timotius Mani gak bakal ada lagi. Tapi kalau nama untuk masuk surga, semoga kita semua ada nama untuk masuk surga di dalam bukan surga ya, Yerusalem baru, di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kiranya itu ada. Tapi kalau kita kayak Petrus, Yohanes, Matius, nggak bisa lagi. Sudah. Jadi mau siapa saja tidak bisa lagi. Nah, karena iblis tahu itu adalah rencana daripada Bapa Surga mulai dari sebelum dunia dijadikan. Maka selalu dia untuk menghalangi. Itulah kerjaannya. Kalau kita baca ya di dalam Efesus mulai pasal 1, saya mau baca bagi kita dalam Efesus 1 mulai 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, inilah dari situlah kita, kalaupun nanti sasarannya ada ke Yerusalem baru, tapi berkat itu dari surga. Karena kita belum ke Yerusalem baru, dan Allah Bapa juga belum turun dari surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Yesus. Itu sebabnya mulai dari kelahiran Yesus itu terjadi maksudnya penggagalan. Sama dengan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa. Nah, jadi Musa sewaktu dia akan lahir ada juga pembunuhan massal buat anak-anak dengan maksud supaya Yesus ikut terbunuh. Nah, salah. Supaya Musa ikut terbunuh di dalamnya. Jadi tidak ada nanti pemimpin bangsa Israel. Nah, jadi kita boleh baca ini ya, Keluaran pasal 1. Mulai 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir
memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Nah, tahu bersalinnya? Itu bahasa halus, itu melahirkan. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaknya bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ini ayahnya Musa dengan ibunya. Siapa tahu siapa ayahnya? Amran. Ibunya? Istrinya itu. Aku kalau nggak salah Yokebe. Nah, tapi aku lupa. Tapi itulah yang aku ingat. Ya. Jadi kalau Sipora itu istrinya Musa. Jadi dia pintar. Sebelum disuruh lemparkan, mereka sudah hantar dulu Musa ke sungai Nil di dalam apa namanya? Keranjang. Haleluya. Jadi anak Tuhan, apapun kesulitan, selalu ada jalan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya luput dari kesulitan. Jadi jangan takut kesulitan. Tuhan sanggup membuka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak. Semua pasti ada jalan keluar. Sehingga indah pada waktunya. Jadi jangan lekas-lekas ngambek, jangan lekas-lekas patah semangat. Berjuang terus, teguh dalam Tuhan. Jadi pada masa Musa itu banyak sekali orang yang terbunuh. Nah, ini pembunuhan di pasal 2 ini kita lihat ayat yang pasal 1 ya, pasal 2, pasal ya. Ya, jadi dari perkataan Raja Firaun dalam pasal 1, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan, nah ini kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, jadi inilah
kalau rohaninya kuat itu selalu menjadi sasaran dari iblis. Ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkan hidup. Nah, ini menjadikan banyak sekali yang mati. Apa hubungannya dengan gereja? Pengalaman gereja juga sama. Ya, mulai dari kehidupan Yesus dalam kelahirannya, sama juga banyak orang-orang yang mengalami terbunuh dalam kelahiran Yesus. Pada waktu kelahiran Yesus, di dalam Matius pasal yang kedua, mana di situ kita baca, maka terdengarlah tangisan di daerah Rama. Ayo, mana? Pasal 2 ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ini bagaimana suasananya. Iblis sudah tahu bagaimana nanti perjalanan penebusan, bagaimana juga nanti perjalanan kerohanian. Jadi maksudnya tadi kalau Raja Firaun supaya Musa ikut mati di dalamnya, ini supaya Yesus yang juru selamat itu ikut juga binasa. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, tidak ada siapapun yang boleh menggagalkan kehendak daripada Tuhan. Amin. Ini. Jadi kita harus teguh kuat di dalam Tuhan. Nah, nanti kalau sudah Yesus menjalani sengsaranya, untuk apa? Yang menerima dosa manusia. Waktu dia di kayu salib, semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Dan kalau itu sudah selesai, dia harus dikubur. Kenapa harus dikubur? Dia masih bekerja lagi di dalam maut itu, mengalahkan maut itu sendiri. Bagaimana cara dia mengalahkan itu? Dengan kebangkitannya. Makanya dia harus masuk di situ. Ya, jadi terjadilah keselamatan. Itulah pengakuan yang pertama. Ada kaitannya juga, karena kalau kita hanya mengikuti, membaca di internet, kita tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya. Karena masing-masing yang memuat di internet itu sudah punya sasaran tujuan masing-masing. Contohnya, ada satu gereja berkeyakinan di dalam apa yang kita sudah baca, Matius 16 ayat yang ke-16. Apa itu kita baca Matius 16 ayat 16? Pengakuan murid-murid siapakah Mesias, dan ya Petrus mewakili murid-murid, dia berkata, engkaulah Kristus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi ada juga mereka berkata, disinilah Petrus dikubur, di atasnya kuburan inilah kita bangun gereja. Itulah gereja
Dan nanti ada juga kaitannya itu, maka ya Petrus itu adalah paus yang pertama. Namanya Santo Petrus. Santo itu apa? Bapak yang sudah berpengalaman kudus. Nah ini, kalau perempuan Santa Maria. Nah, ini, jadi perlu kita mengerti sejarahnya juga. Karena kita bukan hanya dalam ibadah biasa, kan kita sambil belajar. Jadi kita perlu ke situ. Kita baca dulu Matius 16 ini. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi disinilah perbedaan. Mereka mengambil jasad itu. Tapi kalau kita iman yang seperti itu, itulah fondasi kerohanian. Kalau orang sudah mati, ya apalagi kekuatannya. Cacing aja datang, dia nggak bisa begini. Cacing pergi, nggak bisa lagi. Ya kalau cacing masuk di telinganya, udah masuk aja dah. Mau sampai ke hatinya, udah masuk aja juga cacingnya, nggak apa-apa. Nah, karena manusia itu kalau udah mati nggak ada apa-apanya. Kita juga dihakimi sesuai dengan perbuatannya waktu di dalam hidupnya. Kalau sudah mati nggak ada lagi perubahan. Ada orang berkata nanti sudah di neraka, dihukum sebentar, ada lagi penyucian, masuk surga. Enak aja. Di Alkitab nggak ada begitu. Apa dalam hidupnya, itulah menentukan. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Berbuat kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan tetapkan kita sesuai perbuatannya, dan kita menerima sesuai apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya ini. Mana tertulis? 1 Korintus 5. 2 Korintus 5. Ayo. 10 sekali. Coba. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi tidak ada hal-hal yang sudah tidak bernyawa. Malaikat juga tidak seperti manusia, ada tubuh, ada bernapas. Makanya mereka kalau berdosa nggak ada perubahan, langsung nggak ada pengampunan, nggak ada maaf. Sebabnya kalau kita baca di dalam Judas hanya 1 pasal. Judas hanya 1 pasal. Ayat yang kelima. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.
dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi malaikat dah punya tubuh. Jadi manusia aja di dalam waktu dia punya tubuh itulah dalam hidupnya di bumi ini. Disitulah mendapat perubahan. Makanya kita belajar dan berjuang untuk benar-benar masuk dalam pondasi-pondasi kerohanian. Ada iman yang teguh dan ada pertobatan, perbaikan hidup yang benar, dibarui dari sehari ke sehari, berusaha menyesuaikan firman, hidup kita sesuai dengan firman, sampai kita berkata, ya, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kapan diatur? Dengan kita mau kepada sesuai firman Tuhan. Itulah tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Haleluya. Gak usah harus, aku belum ketemu Yesus. Dia enggak akan ketemu, dia kan sudah di sana. Kalaupun dia ketemu dengan dengan siapa? Yang Wahyu pasal 1 sampai 22 dengan Yohanes murid Yesus. Itu juga sudah di dalam penglihatan. Nah, jadi kalau dipegang begini bisa-bisa enggak ada, kayak hanya dalam dia lihat, tapi karena Tuhan Maha Kuasa suaranya ya boleh. Nah, itu. Jadi malaikat juga begitu. Itu sebabnya manusia ini dihakimi sesuai dengan perbuatannya waktu dalam hidupnya. Jadi hidup ini kita pakai sebaik-baiknya untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, ini. Jadi perjalanan kerohanian itu sampai tahun 100 itu ada perubahan. Pekerjaan setan itu tidak akan selesai. Terus dia mengerjakan pekerjaannya. Dan apa yang diperbuat adalah kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Itu sebabnya kaisar yang paling benar-benar membenci orang Kristen adalah Kaisar Nero. Sungguh-sungguh begitu kejam. Manusia itu bukan dipukuli, manusia itu bukan dipancung. Tapi dalam satu arena untuk menjadi tontonan dibuat untuk diserang dan dimakan oleh singa-singa. Begitu caranya. Dan itu jadi tontonan. Nah, jadi kaisar demi kaisar belum ada yang berpihak kepada kekristenan. Nanti ada lagi Jenderal Titus, itu pun menghancurkan bait Allah. Sewaktu Yesus dengan murid-muridnya ini megah, Yesus berkata apa? Nanti kamu lihat itu dua batu juga tidak ada yang saling bertindih.
Pernah baca enggak? Pernah dengar? Matius pasal 8. Kamu kita ya baca. Nah, sehingga penghancuran itu terjadi tahun 70 oleh Jenderal Titus. Itu juga dalam rentetan dari paus-paus tadi. Ya. Tetapi ya hal-hal yang sudah hilang dari ya gereja sudah banyak yang mulai hilang. Susunan kerohanian gereja mula-mula. Makanya nanti kemajuan dari iman dan kerohanian harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Haleluya. Nah, jadi yang sudah hilang tahun 100 adalah tidak ada lagi rasul. Tahun 150 sudah tidak lagi menyembah, karena tidak ada lagi yang menggembalakan, tidak lagi mengarahkan, tidak lagi yang mempersekutukan. Jadi terjadi ya semakin tidak karu-karuan. Tahun 200 sesudah Masehi, baptisan roh sudah tidak ada lagi. Dan 230 baptisan air juga sudah tidak ada lagi. Jadi kerohanian itu ya asal begitu saja. Tahun 400 tidak ada lagi pengakuan seperti pengakuan Petrus. Tidak ada lagi fondasi keselamatan. Ya ini. Dan tahun 600 firman Allah juga sudah tidak kelihatan lagi. Tapi namanya perhimpunan peribadatan masih tetap ada. Itu sebabnya pada tahun 312 itu Kaisar Konstantinus. Kaisar itu termasuk pemimpin negara, termasuk juga ya mengatur keagamaan, tapi yang lebih dikhususkan pada saat itu disebut uskup. Nah, jadi dari situlah kita juga memperhatikan bahwa ya Petrus itu juga termasuk disebut uskup yang pertama. Itu uskup yang pertama. Baru nanti ada lagi uskup yang kedua, ada lagi yang ketiga, dan yang selanjutnya. Sekarang uskup mana yang sekarang? Ada yang tahu? Paus. Ya, itu sama itu. Sama tingginya. Nah, jadi itulah sekarang. Paus mana sekarang? Nggak tahu saya. Jadi Kaisar menguasai seluruh dengan negara. Paus ya itu ya seluruhnya. Uskup itu di daerah-daerah. Nah, itu. Jadi itulah susunannya pada saat-saat dulu. Jadi kita tidak terlalu mendalami
itu karena itu bukan ranah kita, karena kita jalannya bukan dari situ. Tapi supaya kita tidak salah mengerti. Mereka kaitkan itu tadi mulai dari Santo Petrus yang pertama, baru yang kedua, ada lagi yang lain-lain, ada lagi yang lain-lain, baru seterusnya dan seterusnya, itu ada. Jadi kalau yang sebenarnya tadinya hanya Yesus, ada orang percaya, murid-muridnya 12, dan dari perkembangan itu tambah 3.000, lainnya itu tidak ada. Dan ini semua murni. Dan pertama mereka disebut Kristen, justru bukan di Yerusalem tapi di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mana? 1 Korintus. Ya, coba Kisah Rasul 11 ayat 26. Begitu saya ingat. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi disebut Kristen itu di Antioquia. Itu pun tidak disebut gereja, karena gereja nanti itu berubah menjadi kelompok dan juga gedung. Tapi kalau dulu disebut gereja menunjuk orang-orang yang keluar dari hidup lama. Itu sebenarnya, karena gereja itu adalah eklesia dipanggil keluar. Kalau untuk Roma dipanggil keluar dari masyarakat umum untuk dididik jadi tentara. Tapi kalau eklesia dalam Tuhan keluar dari suasana dosa kegelapan duniawi, masuk dalam penerimaan korban Yesus Kristus untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Itu. Jadi nanti kalau sudah belakangan dalam perkembangan itu jadi kelompok, makanya gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini, macam-macam lah itu. Kalau dulunya itu menunjukkan orang-orang yang sudah berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Semoga kita semua nggak ada di dalam kehidupan lama kita, tapi sudah dibaharui oleh darah Yesus. Haleluya. Nah, di tahun 312 itu nanti sudah semakin tidak nyata lagi, benar-benar berpindah dari hidup kegelapan kepada hidup terang. Karena saat itu menjadi masih disebut orang Kristen, ya, belum lagi yang lain masih disebut orang Kristen. Tapi sudah mulai tidak lagi berpindah dari gelap kepada terang. Karena saat itu sudah mulai terbuka jalan untuk masuk di agama Kristen ini. Justru senang. Nah, karena nanti sudah mulai ada kalau sekarang pakai agama politik apa namanya? Politisasi agama.
ada identitas ya. iya, politik identitas ya, pakai agama. Nanti kalau kamu ya masuk agama apa partai ini, kamu nggak boleh nanti bisa kerabat di kuburan. Apa itu? Politik apa itu? Identitas ya. Identitas. Iya, ya udah kalau itu ya itulah, aku nggak gitu pintar politik. Nah, jadi dulu sudah arahnya ke situ lagi. Dan memang harus semua dasar-dasar itu harus hilang. Persekutuan dengan firman itu juga nanti harus hilang. Karena nanti apa? Sudah masuk dalam politik identitas itu. Orang nanti selamat bukan karena pertobatan lagi, tapi kalau punya uang membeli surat penebusan. Nah, ada saat itu yang propaganda untuk itu politik, kalau itu kita katakan politik identitas contohnya lah ya, karena pakai agama itu untuk politik. Nah, jadi dia bilang begini, kalau kalian masuk surga belilah ini surat. Nah, supaya itu boleh terjadi orang harus tidak baca Alkitab lagi. Jadi kalau kita baca Alkitab sedikitnya susah untuk keliru. Nah, makanya harus selalu baca firman Tuhan. Nah, jadi kalau dulu memang udah mulai dibatasi, tidak boleh baca Alkitab. Sebab kalau baca Alkitab nanti susah dibelok-belokkan. Nah, di situ. Jadi dia sebutlah begini. Dulu kan uang itu semua koin. Buatlah peti besar. Nah, biasanya kan pakai kayak kantong kolektor itu, kalau bahasa Batak puro. Puro. Di situ. Jadi satu gemuk itu udah tahu kira-kira berapa gitu. Nah, kalau percaya nggak usah dihitung pun, karena terlalu banyak sekali uang receh. Jadi dia bilang begini, nah kamu sini, dengerin. Nanti kalau uangmu udah saya jatuhkan, bunyi kemerincing, saat itulah rohmu sudah loncat ke surga. Kamu menjadi orang surga. Begitulah dibodoh-bodohi. Nah, itulah keadaan tahun 600. Nah, ini perlu kita mengerti perjalanan ini supaya jangan nanti, karena sekarang ini orang mau masukkan hal-hal yang di dalamnya yang menguntungkan kelompok, yang menguntungkan agama dan lain-lain. Makanya ya Santo Petrus itu dihubungkan terus itu Paulus yang pertama dan selanjutnya nanti begitu. Ya, tapi sampai tahun 100 itu nggak ada lagi yang lain-lain. Ya, kita sudah dengar penyembahan juga sudah hilang, baptisan roh juga sudah hilang, baptisan air juga orang sudah tidak pakai itu lagi. Jadi nanti untuk kembalinya itu berubahlah baptisannya, berubahlah keselamatannya, berubahlah semuanya. Jadi nanti kalau mau kembali lagi kepada yang sesungguhnya, ya nanti itu dimulai dari Martin Luther. Nah, jadi tahun 600 itu Alkitab sudah tidak dibaca lagi, dan itu berjalan sekitar 900 tahun. Lama. Jadi dari 600 dengan 900 tahun sudah berapa itu? 300 tahun.
1.500. Ya kan? Betul nggak? Dari tahun 600 ditambah 900, 1.500. Tepatnya 1517 Martin Luther memprotes semua apa yang ada pada saat itu. Pada saat itu, ya, kelompok hanya satu macam. Satu macam apa? Ada di mana-mana, tapi bersatu. Artinya itu adalah Katolik. Jadi Katolik itu ya ada di mana-mana, tapi bersatu. Ya, boleh ya? Bisa menangkap. Nah, dan itulah nama gereja saat itu. Jadi di situ apa yang termasuk diprotes yang paling besar adalah satu, sola scriptura, hanya Alkitablah, nggak ada yang lain, nggak ada ajaran lain, nggak ada fondasi lain. Nah, sola fide, siapa tahu apa itu? Hanya iman. Iman yang fondasi tadi, imannya Petrus itu. Matius 16 ayat 16. Nah, jadi supaya iman kita bertambah, dengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Yesus Kristus, timbullah iman. Saudara-saudaraku, terus ikuti ibadah ya. Biar Tuhan memberkati. Ini sola gratia, hanya oleh karena kemurahan. Jadi bukan beli surat penebusan, bukan beli ini, bukan itu. Nah, ada lagi sola Cristo, hanya Kristus. Ada lagi soli Deo Gloria, ya, itu memuliakan, ya, dewa. Jadi bagi kita hanya memuliakan Tuhan. Nah, di terbawa-bawa di ya kekaisaran dulu terlalu banyak dewa-dewa. Dewa matahari, kalau dewa Sri buat apa itu? Untuk kesuburan, bercocok tanam. Ada dewa Amor, dewa apa lah itu, banyaklah itu dewa. Lebih 3.000 katanya dewanya, ya, Romawi saat itu. Begitulah, ya. Jadi banyak sekali yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi kembali kepada Alkitab, hanya oleh firman Tuhan, sola scriptura. Harus itu. Jadi makanya kita usahakan tanpa ada tertulis, tidak kita imani. Sedikitnya yang berdampak dengan keterangan yang tertulis, harus ada yang menopang perjalanan kita. Jangan di luar itu. Dulu termasuk diprotes juga, ada perantara, bukan hanya Kristus, tapi perantara, hai Inang,
Aku bilang, hai Inang, doakanlah kami yang berdosa ini. Iya, kalau kita tidak boleh. Kalau bukan kita yang mengaku dosa kita, enggak diampuni loh. Bukan orang lain yang mau. Tapi Tuhan bisa menolong kita lewat doanya orang. Tuhan, sadarkan dia, biar dia minta ampun. Sebelum dia sadar dan minta ampun, tidak bisa. Jadi kita juga boleh juga berkata ampuni dia, tapi cara Tuhan mengampuni dia kembali dulu, dia sadar. Seperti anak yang hilang. Bapak, aku udah berdosa kepada Bapak dan kepada surga. Itu langsung itu dipeluk oleh bapaknya. Itu indah. Jadi tidak ada begitu. Dan kita juga tidak ada pengantara, siapapun yang mengampuni kita langsung datang kepada Tuhan. Bapa di surga, inilah saya sudah bersalah, ampuni sucikan saya, ini dosaku. Dan kalau Tuhan sudah ampuni kita, langsung rasa lega. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita tidak harus ada perantara-perantara. Nah, itu. Maka tadi nama, jadi itu nama kelompok yang pertama. Di mana-mana ada tapi bersatu. Tapi kalau Martin Luther melihat itu sudah banyak penyimpangan. Memang ada kata-kata diprotes, ya, diprotes. Saya dengar itu juga menjadi permulaan ada demo, ada apa, ya itu termasuk nanti juga ya ada juga Martin Luther King apa yang. Jadi ada kata-kata dari situ, protes itu. Nah, tapi ya memang kalau salah, ya kita nggak boleh ikut. Jadi kalau dia, ya Tuhan pakai dia untuk mengadakan protes itu. Jadi protes yang pertama ada berapa? 90 berapa? 5 ya? 95 dalil yang dia protes, termasuk tadi tidak pakai perantara, tidak pakai patung, tidak pakai ya orang, ya harus kita melalui ini, katakanlah ini, ya langsung aja aku mau ketemu. Nah, jadi nggak pakai perantara. Iya. Santai itu orang yang baik, perempuan. Santo itu adalah orang laki-laki yang baik. Nah, jadi kita sudah lihat hanya oleh firman Tuhan. Tidak ada lagi ajaran lain. Tidak ada iman yang lain. Hanya iman yang datang dari firman. Bila kita mendengar dengan baik-baik firman Kristus, maka iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita ada iman, kita akan melihat mukjizat dan pertolongan Tuhan. Ya, gunung-gunung percobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Jadi hanya karena firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.